ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم ذي الحجة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إلى جميع الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 6 Juni 2025, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Suara takbir, tahmid, tahlil bergema dari satu musalla ke musalla, dari masjid ke masjid, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah, di hari ini terjadi peristiwa pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh menyembelih putranya Ismail, dan di hari ini pula umat Islam seluruh dunia yang mampu melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan ibadahnya. Ibadah tersebut bertujuan agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa jangan semata-mata diartikan takut kepada Allah, dan tidak pula hanya diartikan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Muhammad Asad dalam The Music of the Quran menerjemahkan takwa sebagai God's conscious. Artinya, seorang yang bertakwa pada Allah selalu berinisiatif untuk menghadirkan Allah dalam setiap langkah dan amaliyah yang dilakukan. Pada tahap tertentu, dengan ketakwaan seseorang akan senantiasa rindu dengan Allah sebagai lanjutan stadium ta'ajjub atas kemahakuasaan Allah. Kerinduan terhadap Allah menuntun pada kesadaran yang tinggi untuk gemar melakukan ibadah dan kebaikan, serta ringan meninggalkan ketercelaan, kemaksiatan dan kezaliman. Manusia yang berada dalam kerinduan selalu melihat yang dirindukan atau merasa dilihat oleh yang dirindukan. Anta'budullah ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Hal ini bisa terjadi karena seseorang yang sedang asyik itu memiliki mata hati mulia. Mata hati ini bersinar terang tatkala yang bersangkutan taat pada ilahi Rabbi. Sebaliknya, mata hati itu redup tatkala dia durhaka pada ilahi Rabbi. Takwa seperti ini menjadi ruh segala aktivitas atau amaliyah positif, baik yang berhubungan dengan kepentingan keduniaan seperti jabatan, prestasi, keberhasilan usaha, percepatan taraf dalam dan kesejahteraan hidup, maupun amaliyah yang murni keagamaan dalam mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara ideal, dengan bekal takwa aktif ini, cita-cita untuk mewujudkan kampung, desa, dan negara yang damai, aman, tentram, makmur, gemah, ribah, noh, jinawi, insya Allah akan tercapai. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayang, mereka mendustakan kebenaran Allah, yaitu tidak mau iman dan takwa. Karena itu kami siksa mereka karena apa yang mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebab terjadinya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekacauan, musibah dan lain sebagainya sebetulnya disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri yang tidak atau kurang patuh pada Allah. Sebagaimana ditegaskan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah kelihatan kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merusak suatu negeri dengan zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Idul Adha ini ada syariat korban, di mana syariat korban itu yang pertama, kita berusaha membuang sifat kebinatangan yang melekat dalam tubuh kita, menjadi seorang manusia yang berakal pikir sehat, sehingga dapat membedakan yang baik dan yang jelek, yang halal dan yang haram, yang maslahat dan yang mudarat. Kedua, adanya anjuran bagi kaum muslimin untuk berpartisipasi mengatasi problem kemiskinan, sebab daging-daging kurban kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, yang berarti bahwa syariat Islam sangat peduli terhadap kelangsungan hidup atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Ketiga, dengan kurban ini diharapkan takwa dan kepatuhan kita kepada Allah semakin terbina dengan baik, dan hal ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat lahir maupun batin. Apalagi kalau kita ingat apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka ajaran pembangunan yang dibawakan oleh Idul Kurban lebih jelas lagi. Waktu Nabi Ibrahim dan keluarganya hijrah dari Palestina ke lembah Hijaz,
Di tempat yang baru ini mereka membanting tulang, mengadakan pembangunan fisik dan mental dengan menggali sumur Zam-Zam, membangun Ka'bah yang menjadi kiblat dalam solat, dan mendirikan kota suci Mekah yang sekarang menjadi kota yang senantiasa terus dikunjungi umat Islam seluruh dunia. Bahkan juga doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar peranannya dalam ikut mewujudkan kemakmuran rakyat Arabiyah sampai hari ini. Dalam Al-Quran, Rabbi ij'al hadzal balad wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, jadikan negeri Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku menyembah berhala. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam menciptakan masyarakat yang bertauhid, yang berakidah, dan meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Doanya lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minadz tsamarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Kau telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah yang dihormati, ya Allah, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, negeri Mekah senantiasa aman, tentram, dengan rizki yang melimpah ruah, dan warganya yang taat beragama, setia menegakkan salat, dijauhkan dari penyembahan agama yang sesat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita dan kita semua diberi hidayah oleh Allah untuk bisa istiqamah, berakidah, bersyariat, melaksanakan salat dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami dan umat Islam. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga ilmu kami menjadi ilmu yang manfaat, rizki kami menjadi rizki yang barakah, hajat kami Engkau kabulkan ya Allah, anak-anak cucu kami dijadikan hamba yang saleh-salehah, minal muttaqin, minas sabirin, minal arifin, dan menjadi hamba yang baik dan beruntung dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, kebesaran-Mu melebihi takbir kami, kebaikan-Mu melebihi tahmid kami, kesucian-Mu melebihi tasbih kami, keesaan-Mu melebihi tahlil kami. Basahilah kami dengan setetes rahmat-Mu ya Allah, bilaslah jiwa kami dengan maghfirah-Mu ya Allah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah, sehingga ringan dan mudah melaksanakan ibadah dan taat atas perintah agama. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi umur yang barakah, sehingga kita masih bisa berjumpa dalam Idul Adha yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.